ゼロになったっていい。Agnes berpikir bahwa idenya itu sempurna. Yang dia minta adalah benda suci kuno yang ditemukan Raymond Spencer dalam karya aslinya. Sang Dewi menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak punya pilihan. Ini tidak akan terjadi untuk ketiga kalinya. Aku akan mengirimmu kembali sekarang. Begitu Sang Dewi menggerakkan tangannya, Agnes menutup matanya, dan jiwanya mulai jatuh tanpa batas ke suatu tempat. Kemudian, seorang pria muncul dari belakang Sang Dewi. Kebetulan kau datang. Apa pengontrolan kausal di dunia kedua sudah selesai? Sudah, tapi kenapa Anda melakukan itu, Dewi? Bukankah kali ini Anda tidak melakukan kesalahan? Sejak dia ikut campur, roda dunia itu sudah menyimpang dari jalur semula. Kalau dibiarkan terus, akan ada banyak orang yang mati. Mungkin saja satu dunia bisa musnah. Karena itu, sudah menjadi tugasnya juga untuk mengembalikan roda dunia ke jalur yang benar. Untuknya, untuk orang-orang yang dicintainya, bagi para manusia di dunia itu, dan juga bagi dia yang masih tertidur. Gaya gravitasi yang kuat menarik jiwanya, dan terasa seolah-olah tubuh dan jiwanya terhubung. Jadi ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke tubuh Agnes. Agnes membuka matanya dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Ini adalah istana sang putri, tempat tidur di kamarnya, dan orang-orang sedang berkumpul di sekelilingnya. Dokter segera memeriksa kondisi Agnes. Luka di kepalanya juga sudah diobati. Dan menurut dokter, tidak akan ada masalah selama putri bisa beristirahat dengan tenang. Agnes mencoba menggerakkan tubuhnya. Saat dia merasa dirinya kembali sadar, saat itu dia merasakan sensasi yang tidak biasa di telapak tangannya. Dia melihat sebuah liontin kecil yang berkilauan. Ini adalah benda suci. Ternyata itu bukan mimpi. Damian masih merasa khawatir, jadi dia bertanya lagi kepada dokter istana untuk memastikan bahwa Agnes baik-baik saja. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Padahal nafasnya sempat terhenti. Ya, saya juga tidak percaya. Saya hanya bisa bilang kalau ini adalah sebuah keajaiban. Damian akhirnya menghela nafas lega. Tangan Damian yang luar biasa lembut mengelus kepala Agnes. Agnes mencoba melepaskan tangan kakaknya yang bersikap menjijikan itu. Tetapi akhirnya dia menahan diri. Dia bisa mengerti kenapa kakaknya sampai bersikap seperti itu. Damian kemudian memberikan perintah dengan suara rendah. Dia ingat kata dokter sebelumnya kalau Agnes membutuhkan ketenangan. Bawa Sir Raymond Spencer ke sini segera. Kemudian Kaisar mengangkat kepalanya dan berkata, "Iya benar, Raymond Spencer. Bawa dia kemari dengan cepat agar Agnes bisa segera menemukan kedamaian." Alis Agnes berkedut mendengar kata-kata itu. Kenapa tiba-tiba Raymond Spencer? Aku kan sudah bilang kalau perasaanku untuknya sudah berakhir. Kapan mereka bisa mempercayainya? Benar-benar merepotkan. Tunggu sebentar. Aku kan kembali dari kematian dengan kepala terluka. Karena itu adalah kecelakaan besar yang terjadi di jalan yang ramai di siang hari bolong. Pasti ada banyak sekali orang yang menyaksikannya. Agnes berpikir bahwa sekaranglah kesempatannya untuk sepenuhnya menghilangkan citranya sebagai penggemar berat Raymond Spencer. Ayah, ya Agnes putriku, ada apa? Katakan saja, apapun yang kau inginkan, ayahmu ini akan melakukan segalanya untukmu. Siapa Raymond Spencer? Kenapa kalian ingin memanggilnya? Orang-orang mulai saling memandang karena nada bicara Agnes yang penuh rasa ingin tahu. Damian bertanya sambil memegang bahunya seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kau bertanya siapa dia? Dia pria yang sangat ingin kau nikahi. Saya? Kapan? Suasana menjadi hening. Dalam suasana yang tenang itu, dokter dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan kepada Agnes. Putri, apakah kau ingat di mana kau berada sekarang? Agnes menjawab dengan percaya diri. Iya, ini kan kamar tidur saya. Lalu Putri, siapa nama Anda? Agnes Saint. Itu adalah nama yang indah yang diberikan mendiang ibunda. Kalau nama saya? Harry Bobert kan? Generasi ketiga yang memegang posisi kepala dokter istana. Untuk sesaat, Harry Bobert merasa gembira karena sang putri bahkan mengingatnya. Agnes menjawab semua pertanyaan dengan akurat.
Tapi dokter istana mulai merasa gugup dan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, apakah Putri tahu siapa pemimpin Kesatria Putih? Siapa itu? Diana Lennox. Wajah orang-orang menjadi pucat. Semua orang saling bertukar pandangan dan tampak terkejut. Pada akhirnya, dokter istana sampai pada sebuah kesimpulan. Saya mohon maaf karena memberitahukan hal ini kepada Anda, Yang Mulia. Sepertinya Yang Mulia Putri hanya ingatannya tentang Sir Spencer yang telah hilang. Hah? Benarkah? Bagaimana mungkin? Apakah ini masuk akal? Ketika Kaisar bertanya dengan heran, dokter istana mengangguk. Benar, kadang-kadang pada beberapa pasien, setelah cedera kepala, mereka sering menghapus beberapa kenangan yang terlalu menyakitkan. Ingatan yang menyakitkan? Sebesar apa luka yang didapat Agnes dari bedebah itu sampai dia seperti ini? Ekspresi Kaisar Alexander berubah sedikit. Sekalipun dia meninggal, dia tidak ingin Raymond Spencer menjadi menantunya. Ekspresi putra mahkota pun sama, apalagi dia adalah orang yang ingin menjadikan Raymond Spencer sebagai pasangan Agnes. Itu adalah momen ketika suka dan duka kedua orang tersebut bertemu. Di tengah kesedihannya, Kaisar Alexander bergumam seolah merasa lega mengenai hal itu. Seandainya bukan karena situasi ini, dia pasti ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, suasana hati Kaisar yang hampir dipenuhi kegembiraan hancur oleh kata-kata Agnes selanjutnya. Ayah, daripada Raymond Spencer, aku ingin ayah memanggil Sir Kylo Grey. Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka dengar dan saling memandang. Barusan kau bilang siapa? Agnes yang tidak berniat melepaskan kesempatan emas ini berbicara dengan jelas dan dengan senyum yang sangat cerah. Kylo Grey, saya ingin bertemu dengan beliau sekarang.